Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu fungsi komposisi. Pada materi sebelumnya, ini materi yang sudah kita pelajari, yaitu fungsi komposisi dan bagaimana cara menentukan fungsi komposisi pada sistem bilangan real. Diketahui sebuah fx dan sebuah fungsi gx, maka kita bisa menentukan rumus fungsi komposisinya, g bundaran fx atau f bundaran gx. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana jika salah satu fungsi, misalkan fx diketahui dan rumus fungsi komposisinya diketahui, g bundaran fx-nya diketahui, maka bagaimana cara menentukan fungsi yang lainnya yang tidak diketahui pada sistem untuk penyusun fungsi komposisinya. Misalkan di fungsi komposisinya adalah g bundaran fx, berarti penyusunnya adalah gx dan fx, namun yang diketahui hanya fungsi fx saja. Bagaimana cara menentukan fungsi yang lainnya, misalkan fungsi gx. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan suatu rumus fungsi yang mana diketahui rumus komposisinya dan salah satu rumus fungsi untuk penyusun komposisi. Jadi jika rumus suatu fungsi komposisi diketahui dan rumus salah satu fungsi diketahui, maka cara menentukan rumus fungsi yang lain adalah sebagai berikut. Pada PowerPoint sebelumnya sudah saya jabarkan, silahkan dibuka kembali pada slide 8. Di slide 8 sudah dijelaskan contoh dan cara penyelesaiannya. Di situ ada dua contoh untuk bagaimana cara menentukan salah satu rumus fungsi jika fungsi komposisinya diketahui. Kita masuk pada contoh yang pertama. Jadi ada dua contoh dengan dua kasus yang berbeda. Kita langsung masuk ke contoh 1. Pada contoh 1 diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dan diketahui fungsi komposisinya untuk f bundaran gx, yaitu sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. Maka bagaimana cara menentukan rumus fungsi untuk penyusun yang belum diketahui? Yaitu di sini penyusunnya adalah fx dan gx, yang diketahui baru fx. Jadi bagaimana cara menentukan rumus fungsi untuk gx? Jadi untuk soal ini kita perhatikan ada dua bentuk yang mana bentuknya itu berbeda. Kalau ini kita lihat dari fungsi komposisinya. Langkah pertama kita tuliskan dulu fungsi komposisinya, f bundaran gx, yaitu sama dengan 2x kuadrat negatif 2x ditambah 7. Kemudian kita lihat f bundaran gx ini jika dijabarkan bentuknya akan menjadi f dengan x-nya diganti oleh gx. Jadi gx-nya berada di dalam kurung, mengganti x pada fungsi fx. Jadi f-nya di luar, gx-nya di dalam. Sekarang perhatikan, yang ditanyakan adalah gx. Gx itu berada di dalam. Untuk jika yang ditanyakan adalah yang di dalam, langkah penyelesaiannya bisa seperti ini. Kita lanjutkan. 2x kuadrat negatif 2x ditambah 7. Kemudian
Fgx ini adalah bentuk dari Fx, ya kan? F dengan Gx adalah pengganti dari X. Jadi ini adalah bentuk dari Fx. Fx itu 2x kuadrat min 2x ditambah 7. Ini kita turunkan lagi dari atas. Kemudian karena Fx sudah diketahui di atas, maka Fx langsung kita substitusikan ke dalam bentuk ini, yaitu 2x ditambah 1, pengganti Fx-nya, Fx adalah 2x tambah 1, sama dengan 2x kuadrat min 2x ditambah 7. Kemudian setelah sampai di sini pada fungsi Fx setiap x diganti oleh Gx. Jadi setiap x pada Fx ini, pada 2x, x-nya kita ganti dengan Gx. 2Gx ditambah 1, tetap ini tambah 1, sama dengan ini diturunkan lagi 2x kuadrat min 2x ditambah 7. Sampai di sini, karena sudah terlihat yang ditanyakan adalah Gx, maka kita sudah mulai mengerjakannya dengan konsep aljabar. Jadi 2Gx sama dengan positif 1, kalau biasa kita sebutnya itu pindah ruas ya. Jadi kita pindahkan ke ruas kanan, 2x kuadrat min 2x tambah 7, positif pindah ruas menjadi negatif, negatif 1. Kemudian turunkan lagi 2Gx itu sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 6, ya kan? Plus 6 sampai di sini. Kemudian yang ditanyakan adalah Gx, berarti sudah bisa kelihatan ini yang ditanyakan adalah Gx, berarti tinggal kita cari nilai Gx-nya. Gx sama dengan, di sini ada 2 perkalian 2, 2 pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 2x kuadrat min 2x tambah 6 dibagi 2. Kemudian Gx-nya bisa langsung kita dapatkan, semuanya dibagi 2. 2x kuadrat dibagi 2, x kuadrat min 2x dibagi 2 min x, 6 dibagi 2 adalah plus 3. Maka rumus Gx-nya adalah x kuadrat min x plus 3. Jadi ini untuk kasus seperti ini, jika yang ditanyakan adalah yang berada di dalam. Jadi kalau yang berada di dalam ini lebih mudah, tinggal disubstitusikan saja bentuknya. Jadi tinggal kita substitusikan apa yang sudah diketahui dan apa yang ditanyakan bisa langsung didapatkan dengan langkah seperti ini. Jika ada cara lain yang menurut kalian lebih mudah atau kalian cari dari sumber lain, itu silahkan. Saya tidak mematok bahwa ini adalah satu-satunya cara. Jadi kalian bisa saja pakai cara yang lain. Yang penting sesuai dengan konsep dan kaidah dari fungsi komposisi itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh 2. Contoh 2. Ini kasusnya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang ditanyakan adalah yang di dalam. Tapi kalau yang ini yang ditanyakan adalah yang di luar. Contoh 2 bisa kalian lihat. Diketahui Gx sama dengan 2x tambah 3 dan fungsi komposisinya adalah f bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 10x
ditambah 11. Yang ditanyakan adalah tentukan rumus fungsi f(x). Pada kasus ini f(x) yang ditanyakan. Kemudian sama langkah awalnya, berarti kita tuliskan fungsi komposisinya yang sudah diketahui, yaitu f bundaran gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 10x ditambah 11. Kemudian sama lagi langkahnya, langkah yang kedua, kita kelompokkan, kita keluarkan fx-nya. Bentuknya kita distribusikan seperti ini, berarti gx tetap di dalam, yaitu 4x kuadrat tambah 10x tambah 11. Nah, kasus yang ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang ditanyakan adalah gx. Gx itu yang berada di dalam kurung. Sedangkan ini yang ditanyakan adalah fx. Kalian lihat bentuk fx adalah bentuk yang di luar. Fx. Kalau bentuk yang di luar yang ditanyakan, sedangkan yang di dalam kurung diketahui, maka cara pengerjaannya bisa menggunakan bantuan permisalan. Begini, langsung saya jabarkan. Berarti f, gx-nya kan sudah diketahui nih. 2x tambah 3 sama dengan 4x kuadrat ditambah 10x tambah 11. Jadi yang di dalam sudah diketahui. Berbeda dengan kasus contoh soal yang pertama tadi. Yang di luar yang diketahui, sedangkan yang di dalam yang ditanyakan. Kalau ini yang di dalam diketahui, yang di luar yang ditanyakan fx-nya. Oleh karena itu, jika yang ditanyakan yang di luar, kita bisa menggunakan permisalan. Kita misalkan yang berada di dalam kurung ini, yang diketahui ini 2x plus 3 itu, kita misalkan dengan variabel. Terserah kalian mau pakai variabel apa, p, q, r, s, asal jangan x karena di sini ada variabel x. Kemudian langkah penyelesaiannya adalah 2x plus 3 kita misalkan jadi a, karena yang mau kita tanyakan adalah fx, berarti berhubungan dengan x, maka ini bisa kita cari nilai x-nya. Itu 2x sama dengan a negatif 3. Jadi positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Kemudian x, berarti kalau yang mau tanyakan adalah x sama dengan a negatif 3 dibagi 2. Jadi nilai x-nya sudah kita dapatkan dan bisa kita substitusikan nanti ke dalam nilai fa. Jadi kita lanjutkan. F 2x tambah 3, 2x tambah 3 kan sudah kita misalkan jadi A. Jadi ini menjadi FA sama dengan 4x-nya, 4x di sini, x sudah kita dapatkan adalah A negatif 3 per 2. Berarti kita substitusikan x-nya itu menjadi A min 3 per 2 kuadrat. Karena ada kuadrat ditambah 10x, berarti x-nya juga diganti dengan A min 3 per 2 ditambah 11. Kemudian kita selesaikan secara aljabar. Berarti ini FA sama dengan, ini ada 4 dikali A min 3 per 2 kuadrat. Berarti kita harus kuadratkan dulu untuk A min 3 kuadrat. Jadi saya coba tulis di sini. Ini penyelesaiannya adalah A min 3 per 2 kuadrat itu berarti sama juga dengan A min 3 per 2 dikali dengan A min 3 per 2. Kita distribusi perkalian saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A dikali A kuadrat
A dikali min 3, min 3A, min 3A min 3A jadi min 6A. Langsung saja ya. A dikali min 3, min 3, min 3 dikali A, min 3A juga. Jadi min 3A tambah min 3A jadi min 6A. Kemudian min 3 dikali min 3 sama dengan positif 9. Kemudian untuk penyebutnya berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi bisa kita tuliskan di sini 4 dalam kurung. Ini hasilnya tadi, hasil pengkuadratannya adalah A kuadrat min 6A ditambah 9 per 4. Ditambah 10 dikali A min 3 per 2. Ini bisa kita sederhanakan, 2-nya kita coret, sama-sama dibagi 2, ini jadi 5. 5 dikali A, 5A, 5 dikali min 3, min 15. Plus 11-nya jangan lupa. Kemudian ini bisa juga kita sederhanakan, 4 dengan 4 bisa dicoret, jadi hasilnya tinggal A kuadrat min 6A ditambah 9 ditambah 5A dikurang 15 ditambah 11. Jadi ini untuk nilai FA. Kita lanjutkan untuk mencari FA, berarti sama dengan ini disederhanakan jadi A kuadrat min 6A ditambah 5A, ini ada yang sejenis berarti min 6 plus 5 min A ya. Kemudian 9 dikurang 15 ditambah 11 itu sama dengan plus 5. Sampai di sini berarti kita sudah dapatkan nilai FA. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan tadi FA. Yang mana FA ini adalah bentuk dari nilai Fx. Berarti karena kita mau cari Fx, berarti A itu bisa kita ganti dengan X. X kuadrat min X plus 5. Jadi ini tinggal kita ganti saja FA, karena FA tadi sama dengan Fx, ini FA Fx, maka kita ganti setiap A menjadi X. X kuadrat min X plus 5. Jadi ini kita sudah dapatkan nilai untuk rumus dari Fx-nya. Sampai di sini semoga bisa kalian pahami. Kemudian untuk lebih menambah latihan kalian biar lebih paham, jadi akan saya berikan 2 soal untuk kalian kerjakan. Ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan untuk melatih pemahaman kalian. Ada 2 soal, dikerjakan di buku catatan atau buku tugas seperti biasa. Kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan melalui LMS untuk nilai tugasnya. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan hubungin saya. Silahkan WA saya ke nomor WA pribadi saya, atau bisa langsung ke sekolah untuk konsultasi masalah materi yang belum jelas. Tapi sebelumnya harus buat janji dulu dengan saya ya. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.